Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas perasaan dia kepada pasangan sahnya versus perasaan dia kepada kamu sebagai pihak ketiga. Kita akan update bagaimana perjalanan cinta segitiga kalian saat ini ya. Dan ini adalah general reading, jadi bukan pilih kartu atau pick a card, jadi akan menarik banyak energi orang. Mudah-mudahan ada energi kamu yang ketarik di sini. Dan sekali lagi saya mohon jangan saling menghakimi di sini ya, karena saya tidak akan berpihak kepada siapapun. Saya hanya akan membacakan perkembangan energi kalian, mengupdate energi ya. Kita akan mulai dari bagaimana energi dia, seseorang yang berdealing dengan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Seperti apa energi dia saat ini? Energi dia sebagai cinta segitiga kamu. Seperti apa energi dia? Di sini ada kartu Nine of Spades ya. Kalau yang saya lihat di sini saat ini dia berusaha menenangkan diri sih ya, kalau yang saya lihat. Dia ingin ketenangan, ingin kedamaian. Saya rasa di sini pernah terjadi konflik di antara kalian atau baru-baru ini berkonflik dengan kamu. Seperti apa lagi energi dia saat ini? Ada Prince of Diamond. Di sini kalau yang saya lihat ya, dia pengen membawa hubungan ini sama kamu slow aja. Artinya tidak terlalu terburu-buru untuk membicarakan keseriusan atau komitmen atau bagi yang belum ada keputusan ya. Artinya di sini apabila cinta segitiga di mana pihak ketiganya itu di posisi yang mungkin belum berkomitmen dengan dia ya. Di sini kalau yang saya lihat dia pengen slow aja sama kamu. Bagi pihak ketiga yang sudah berkomitmen dengan dia atau sudah menikah dengan dia, di sini saya melihat kalau dia saat ini berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan kalian. Ya, berusaha bekerja lebih keras. Tetapi kalau di mana kamu pihak ketiga, status kamu sama dia belum berkomitmen, baru dekat kayak gitu, dia pengen take it slow aja sama hubungan ini. Nggak pengen buru-buru serius, komitmen, karena dia tahu dia harus bertanggung jawab lebih dan itu masih membuat dia kesulitan. Wow, di sini ada Six of Hearts. Iya, di sini dari awal saya sudah bilang sepertinya kamu sama dia baru-baru ini berkonflik ya. Kalau memang iya, sekarang dia pengen rekonsiliasi sama kamu. Pengen baikan sama kamu ya. Saya merasakan energi dia juga sedang kangen dengan kamu saat ini. Apalagi energi dia? Ada kartu Ace of Spades. Dia mulai menyadari arti hadir kamu dalam hidupnya dia. Dia mulai menyadari betapa pentingnya kamu bagi dia. Apalagi energi dia saat ini? Ada kartu Eight of Clubs. Di sini kalau yang saya lihat hubungan kamu sama dia itu stuck ya. Gak ada perkembangan, tidak ada kemajuan apa-apa, apalagi yang belum berkomitmen baru sekedar dekat. Dia nggak tahu tuh dia harus berbuat apa dengan hubungan ini. Dia masih belum tahu hubungan ini mau dikemanain ya. Kalau kamu sudah berkomitmen dengan dia dan kamu sebagai pihak ketiganya, di sini kalau yang saya lihat saat ini dia benar-benar merasa bingung ya. Nggak tahu apa yang harus dia lakukan antara kamu dengan pasangan sahnya. Ada energi stagnan di sini. Apalagi energi dia saat ini? Ada Four of Spades, Travel.
Ini kalau yang saya lihat, energi dia saat ini sangat sibuk ya, mungkin ada beberapa pekerjaan dia yang melibatkan perjalanan atau traveling, atau saat ini saya merasa, kalau misalnya dia jauh dari kamu, saat ini kamu berkonflik sama dia dan tidak sedang berkomunikasi, ada keinginan dari dia untuk mencari kamu. Bagi kamu yang hubungannya sama dia sudah berkomitmen, dia sangat sibuk saat ini. Dia lebih jarang ketemu sama kamu. Ada kesulitan juga yang saya rasa di sini apabila posisi kamu sudah berkomitmen sama dia. Ada kesulitan juga dia ketemu kamu karena ada pihak lain atau pasangannya dia, ya. Apalagi energi dia saat ini? Ada Five of Heart, ya. Kenapa di sini dia merasa kehilangan kamu? Ada apa ini? Apakah kamu sama dia saat ini sedang putus komunikasi kah? Atau jarang bertemu, tidak sedang berkomunikasi? Artinya di sini saya lihat kamu sama dia tuh kayak lagi berjauhan. Bahkan beberapa ada yang sama sekali nggak komunikasi dan dia merasakan sedih sih sebenarnya. Ada energi kecemburuan juga di sini. Bagi yang sudah putus ya sama dia atau sedang tidak berkomunikasi, kalau dia melihat kamu kondisinya saat ini baik-baik saja, atau mungkin kamu saat ini sudah dekat dengan orang lain, dia merasa cemburu ya. Cemburu dengan kondisi kamu yang bisa hidup tanpa dia, seperti itu. Apalagi energi dia saat ini? Ada Princess of Club. Kalau di sini yang saya lihat ya, kalian tuh sempat berkonflik sama dia. Dia itu sempat kayak berkata-kata kasar atau berkata-kata nggak enak sama kamu. Intinya di sini ada sempat perlakuan dia yang tidak baik untuk kamu. Entah perkataan dia yang kasar atau di sini dia main tangan, ada juga ya yang saya lihat. Saya merasakan energi dia di sini, sorry to say, dia orangnya licik, orangnya sangat manipulatif, bukan seseorang yang baik. Apabila kamu masih belum berkomitmen sama dia, artinya kamu masih punya kesempatan untuk lari dari dia. Karena di sini dia hanya ingin manipulasi apa yang dia inginkan sama kamu. Maksudnya dia memang orangnya seperti itu. Ya. Orangnya cukup licik. Tetapi di saat tidak komunikasi sama kamu, dia ngerasa ada rasa kangennya juga. Apalagi energi dia saat ini? Ada Nine of Diamond. Oke, kalau yang saya lihat ya, bagi kamu yang sama dia belum berkomitmen, di mana kamu sebagai pihak ketiga, dia saat ini masih ingin kebebasan. Artinya saya merasa di sini dia tidak ada keinginan untuk serius sama kamu, nggak ada keinginan untuk berkomitmen sama kamu, meskipun dia ada rasa suka dan kangen sama kamu. Kalau kamu di posisi di mana kamu sudah menikah dengan dia, atau misalnya kamu adalah istri keduanya misalnya gitu ya, di sini kalau yang saya lihat dia butuh ruang untuk dirinya dia sendiri saat ini, butuh me time ya. Dan di sini saya rasa dia benar-benar fokus dengan finansial bagi kamu yang sudah berkomitmen sama dia. Bottom of the deck-nya ada Six of Spades. Saya merasa energi dia masih pada kegelisahan, merasa tidak tenang, apalagi yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia merasa sangat tidak tenang, merasa bersalah, merasa menyesal juga ya. Kalau misalnya dia ada perlakuan yang tidak menyenangkan untuk kamu. Kita akan cek bagaimana perasaan dia kepada pasangan sahnya. Dan bagaimana perasaan dia sama kamu.
Bagaimana perasaan dia kepada pasangan sahnya? Freedom. Perasaan dia sama pasangan sahnya juga saya rasa sama ya. Gak pengen terlalu terikat juga dengan pasangan sahnya. Dia juga ingin bebas, lepas gitu ya. Artinya di sini dalam hal tanggung jawab dia masih bertanggung jawab kepada pasangan sahnya, tetapi dia juga butuh kebebasan di belakang pasangan sahnya. Apalagi perasaan dia kepada pasangan sahnya, ada security. Ya, kalau yang saya lihat di sini, dia merasa sangat aman dengan pasangan sahnya karena di sini ya dia ngerasa udah menikahi pasangan sahnya dan pasangan sahnya pasti akan menerima dia apa adanya, itu yang dia rasakan. Pasangan sahnya mampu mengerti segala sikap atau sifat buruknya dia. Ya, saya merasa dia diterima apa adanya oleh pasangan sahnya. Apalagi perasaan dia kepada pasangan sahnya, ada daydream. Ya, di sini kalau yang saya lihat ya, dia nggak fokus sama pasangan sahnya. Kalau yang saya lihat di sini, dia membayangkan orang lain. Saya nggak tahu siapa yang dia bayangkan ya. Bisa kamu atau bisa orang lain. Karena di sini kayak dia punya banyak fantasi, punya banyak imajinasi di luar sana. Dia sedang ingin apa ya? Kalau bisa saya bilang, sorry to say, ingin bebas-bebasnya saat ini. Apalagi perasaan dia kepada pasangan sahnya. Ada balance ya. Di sini yang saya rasa kalau secara hubungan dia sama pasangan sahnya meskipun tidak dekat atau sedang tidak terlalu intens, tidak terlalu intim, tapi dia tetap merasakan seimbang dengan pasangan sahnya karena dia merasa hanya pasangan sahnya yang bisa menerima dia gitu ya. Baik buruknya dia kayak udah terbiasa gitu pasangan sahnya. Apalagi perasaan dia kepada pasangan sahnya, ada kartu gifts. Di sini saya nggak tahu kenapa ya, energi dia sama pasangan sahnya, dia merasa kayak pasangan sahnya saat ini adalah seseorang yang berharga untuk dia. Apalagi ada kartu forgiveness. Ya, inilah yang saya bilang tadi ya. Saya rasa pasangan sahnya itu kayak selalu memaafkan dia. Walaupun dia sering menyakiti pasangan sahnya atau sering berbuat salah kepada pasangan sahnya, tetapi pasangan sahnya itu kayak selalu memaafkan dia, kayak udah kebal gitu istilahnya sama dia, udah terbiasa sama sikapnya dia yang gak baik, sifatnya dia yang gak baik, itu pasangan sahnya kayak udah terbiasa gitu. Ya, ini pasangan sahnya atau perasaan dia kepada pasangan sahnya. Kita akan cek bagaimana perasaan dia sama kamu sebagai pihak ketiga saat ini. Fear. Ada apa ini? Saya merasa kamu sangat berkonflik loh dari tadi kartu-kartunya ya. Kamu sedang berkonflik sama dia. Dia seperti bersembunyi dari kamu, takut menghadapi kamu, gak berani menghadapi kamu. Apalagi perasaan dia sama kamu sebagai pihak ketiga saat ini. Flirt. Ya, meskipun dia takut menghadapi kamu, ternyata yang dia rindukan sama kamu itu adalah flirting ya. Dia kangen flirting sama kamu, kangen pengen having fun sama kamu ya. Kangen manja-manjaan sama kamu, ngobrol sama kamu, menikmati momen bersama sama kamu seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Ada guarded. Di sini saya melihat kamu saat ini benar-benar kayak
membatasi diri kamu untuk dia. Kamu kayak sudah memasang batasan bagi dia, sampai mana kamu bisa mentolerir segala sikapnya dia, baik buruknya. Kamu punya batas, dan itu dia tahu bahwa ada batas yang tidak bisa dia lewati. Atau di sini kamu sedang marah, yang saya rasakan energinya di sini ya. Kamu kayak ada perasaan marah, dongkol sama dia, mangkel sama dia. Dan kamu seperti nggak pengen bertemu dia dulu, nggak pengen komunikasi sama dia dulu untuk memprotek perasaan kamu agar nggak sakit hati, seperti itu ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu sebagai pihak ketiga. Ada respect. Dia sangat respect sama kamu saat ini. Semenjak kamu memasang batasan untuk dia, set your boundaries sama dia mulai menghargai kamu. Dia mulai respect akan keberadaan kamu, yang mungkin sebelumnya dia kurang menghargai kamu. Saat ini dia melihat kamu itu segan gitu ya. Apalagi perasaan dia kepada kamu sebagai pihak ketiga. Strings. Di sini dia merasa kalau kamu mulai menjauhkan diri dari dia. Ya, ada benang-benang yang terputus di sini, artinya kamu mulai melepas ikatan-ikatan kamu sama dia, atau kamu memang benar-benar pengen menjauh dan move on dari dia. Apalagi perasaan dia kepada kamu. Ada family. Dia merasa memang kalau sama kamu, dia juga merasa ada suatu kedekatan, kemelekatan, ada suatu koneksi yang sangat kuat di antara kalian, ya, sehingga terkadang dia merasa kayak kamu itu adalah keluarganya dia sendiri. Atau beberapa dari kamu, mungkin kamu yang sudah berkomitmen sama dia atau menjadi istri kedua misalnya, mungkin memang kamu sudah berkeluarga sama dia dan punya anak dengan dia. Dan saat ini dia sangat menghargai kamu. Apabila kamu sudah punya anak dari dia, dia sangat menghargai kamu yang sudah take care dia dan take care keluarganya, seperti itu. Kamu sangat peduli dengan dia seperti keluarga. Kamu sangat peduli dengan anak-anak kalian seperti keluarga. Seperti itu ya, bagi yang sudah punya anak. Bottom of the deck-nya ada support. Saat ini dia membutuhkan suatu dukungan dari kamu dan juga dukungan dari pasangan sahnya. Karena kalau yang saya lihat energi dia saat ini benar-benar mumet, benar-benar tidak berdaya, nggak tahu apa yang harus dia buat, ya. Jadi kayak dia itu adalah seseorang yang saat ini perlu dirangkul, pengennya gitu ya, dia pengennya kayak dibaikin sama kamu, dibaikin sama pasangan sahnya, karena saat ini dia sedang apa ya, kalau yang saya lihat benar-benar ada serangan mental, ada mumet-mumetnya gitu pikirannya dia. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan kamu dengan dia. Sorry, saya akan mulai dari bagaimana hubungan dia dengan pasangan sahnya dulu ya. Bagaimana hubungan dia dengan pasangan sahnya saat ini? Bagaimana hubungan dia dengan pasangan sahnya saat ini? Ada Seven of Wands. Ya, kalau yang saya lihat di sini hubungan dia dengan pasangan sahnya juga sering berantem. Tapi pasangan sahnya kayak udah biasa gitu ya, kayak udah menerima dia apa adanya meskipun sering berantem ya. Pasangan sahnya juga ada curiga sih sama dia. Belakangan ini sering curiga sama dia ya. Bagaimana hubungan dia dengan pasangan sahnya?
Ada Page of Pentacles. Bagi yang sudah ada anak, dia dengan pasangan sahnya, dia saat ini sedang fokus dengan anaknya, ya. Dan apabila saat ini dia belum ada anak dengan pasangan sahnya, dia mulai terpikirkan untuk fokus kondisi finansial dia dengan pasangan sahnya, karena saya rasa kondisi finansial dia juga agak sedikit menurun. Saya nggak bilang sedang anjlok, enggak, tapi sedang sedikit berkurang atau menurun dari biasanya. Bagaimana lagi perasaan dia atau bagaimana kondisi dia dengan pasangan sahnya? Ada Two of Cups. Kondisi dia dengan pasangan sahnya baik-baik aja ya. Di sini ada Two of Cups, artinya mereka tetap dekat meskipun terkadang mereka suka saling salah paham atau berantem, tapi mereka tetap dekat, tetap saling mencintai satu sama lain. Seperti apa lagi hubungan dia dengan pasangan sahnya? Ada King of Cups, ya. Mereka saling percaya satu sama lain saat ini. Artinya hubungan mereka saat ini sedang menguat, ya. Seperti apa lagi hubungan dia dengan pasangan sahnya? Ada kartu The World. Di sini kalau yang saya lihat, koneksi mereka semakin kuat karena mereka sering melalui susah dan senang bersama. Ya, karena mereka juga sering melewati masa-masa konflik yang berat, tapi mereka tetap memilih untuk bersama, maka saat ini koneksi mereka semakin kuat. Apalagi hubungan dia dengan pasangan sahnya seperti apa? Ada Four of Pentacles. Di sini yang saya rasakan hubungan dia dengan pasangan sahnya cukup stabil. Dan saat ini mereka hanya terfokus dengan finansial bagi keluarga mereka. Oke, sekarang kita akan cari tahu bagaimana hubungan dia dengan kamu sebagai pihak ketiga. Bagaimana hubungan dia dengan kamu sebagai pihak ketiga? Bagaimana hubungan dia dengan kamu sebagai pihak ketiga? Five of Wands, ya. Tetap seperti yang saya rasakan tadi, kamu sama dia itu saat ini sedang berkonflik. Benar-benar mempertahankan ego kalian masing-masing. Akhirnya nggak ada yang mau mengalah, akhirnya dia memilih untuk menjauh dulu dari kamu, daripada ribut terus sama kamu seperti itu. Konflik ini cukup membuat dia stres sih. Tetap membuat dia kepikiran, ya. Seperti apa lagi hubungan dia dengan kamu sebagai pihak ketiga? Ada Ten of Pentacles. Kalau yang saya lihat di sini, hubungan kamu sama dia, bagi kamu yang sudah berkomitmen sama dia sebagai pihak ketiga, hubungan kamu sama dia juga baik bagi yang sudah berkomitmen, ya. Artinya di sini dia mau menjalankan tanggung jawabnya dia juga untuk kamu. Dan dia menginginkan kamu selalu mensupport dia. Cukup stabil bagi kamu yang sudah berkomitmen sama dia. Kalau kamu belum berkomitmen sama dia di sini, artinya hubungan kamu sama dia sekarang itu juga kalau yang saya lihat dibilang baik ya baik, tapi tidak terlalu dekat yang saya rasakan dan sering berkonflik. Dan di sini kalau yang saya lihat ada juga yang hubungan ini berlandaskan materi, ya. Artinya ada yang disupport materinya atau ada yang mensupport materi di sini. Hanya sebatas itu.
Seperti apa lagi hubungan kamu dengan dia? Ada Page of Swords, ya. Kalau yang saya lihat di sini, kamu sama dia saat ini hanya sering memantau dari jauh, sering stalking, ya. Meskipun kamu sama dia sedang berkonflik, saya rasakan potensi kamu sama dia ke depannya bisa rekonsiliasi lagi, balikan lagi karena ada Ten of Pentacles. Tetapi kalau kalian pun balikan, kalian masih sulit akan berkomitmen. Bagi kamu pihak ketiga yang belum berkomitmen sama dia. Cuma untuk baikan dan berdamai, tapi untuk berkomitmen itu agak sulit ya bagi yang belum berkomitmen. Bagi kamu yang sudah berkomitmen sama dia sebagai pihak ketiga, terkadang hubungan kamu sama dia juga ada cekcoknya, terutama berantem mulut ya kalau yang saya lihat di sini. Suka adu mulut, adu pendapat, seperti itu. Seperti apa lagi hubungan kamu dan dia? Judgment. Di sini ada dua skenario yang saya lihat ya. Beberapa dari kamu memang sudah benar-benar putus sama dia, sedang tidak berkomunikasi. Dan bagi kamu yang sudah putus sama dia dan berkonflik sama dia dalam waktu yang cukup lama, maka di sini hubungan kamu sama dia ada potensi untuk diperbaiki lagi ke depannya. Ada potensi untuk baikan, tapi hanya sebagian kecil yang saya lihat ya. Sebagian besar saya merasa bahwa hubungan kamu sama dia bakalan putus dulu. Terutama kamu yang pengen putus sama dia, kamu yang pengen menjauh dari dia. Karena kamu tersadar bahwa hubungan ini tidak membawa kamu kemana-mana, tidak membawa kamu kepada kebahagiaan pun, ya. Seperti apa lagi hubungan kamu dan dia saat ini? The High Priestess, ya. Ini adalah kartu Love Affair, ya. Di sini kalau yang saya lihat, hubungan kamu sama dia itu akan selalu menjadi love affair. Kalau kamu yang belum berkomitmen sama dia, artinya kamu sama dia itu hanya sebatas hubungan fisik. Dan yang dia inginkan sama kamu hanya sebatas hubungan fisik kalau kamu cewek. Kalau kamu yang nonton cowok, artinya hubungan kamu sama dia hanya sebatas hubungan fisik aja. Ketertarikan fisik aja. Kamu merasakan suatu kenikmatan atau kamu merasakan suatu kecocokan di saat kamu ada sentuhan fisik sama dia. Hanya itu ya. Kalaupun kalian balikan hanya sebatas hubungan fisik, tapi tidak membawa kamu kemana-mana. Itu bagi yang belum berkomitmen sebagai pihak ketiganya ya. Kita akan lihat lagi seperti apa lagi hubungan kamu dengan dia, di mana kamu sebagai pihak ketiga ke depannya. Three of Pentacles ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini hubungan kamu sama dia ke depannya, kalau misalnya balikan ya, kamu bakal tetap menjadi pihak ketiga. Dia tetap dengan pasangan sahnya dan kamu tetap menjadi pihak ketiga yang dimana hubungan kamu sama dia akan selalu disembunyikan. Yang saya lihat di sini hubungan kamu sama dia tidak akan dipublikasikan atau akan selalu menjadi hubungan yang diam-diam dirahasiakan seperti itu. Beberapa dari kamu saya merasa sebagian kecil ini adalah rekan kerja kamu sendiri ya, karena di sini ada Three of Pentacles. Kamu sama dia punya hubungan pekerjaan juga yang saya rasakan ya. Bottom of the deck-nya Six of Swords. Jadi saya lihat di sini dia sedang mencari solusi yang terbaik untuk kamu dan dia. Seperti itu, dan untuk dia dengan pasangannya. Beberapa dari kamu saya merasa kamu yang sudah move on dari dia, mencoba move on dari dia. Untuk sampai di sini energi yang terbaca ya, ada energi dari zodiak fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius, ada earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus,
Ada water sign Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Untuk zodiak yang terkuat di sini, zodiak Cancer sangat kuat di sini ya. Ya, zodiak Cancer sangat kuat di sini. Kita akan cari tahu seperti apa rencana dia kepada pasangan sahnya ke depannya. Queen of Cups. Apa rencana dia kepada pasangan sahnya ke depannya? The Fool. Rencana dia kepada pasangan sahnya ke depannya seperti apa? Ten of Wands ya. Oke, dari ketiga kartu ini saya melihat rencana dia ke depannya kepada pasangan sahnya adalah kembali kepada pasangan sahnya, memulai lagi sesuatu dari awal mula baru lagi gitu ya dengan pasangan sahnya, dan dia akan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan sahnya, berusaha untuk menyenangkan pasangan sahnya. Karena di sini yang saya rasa pasangan sahnya selalu mencintai dia apa adanya. Ya, jadi di sini kalau yang saya lihat rencana dia ke depannya dengan pasangan sahnya adalah memulai awal mula baru lagi. Ya, mencoba untuk rujuk atau mencoba untuk baikan seperti itu. Mencoba untuk mempertahankan hubungan. Apa rencana dia kepada kamu sebagai pihak ketiga ke depannya? Apa rencana dia kepada kamu sebagai pihak ketiga ke depannya? Ada Nine of Wands. Kalau yang saya lihat dia masih belum menyerah ya untuk kamu. Sama pasangan sahnya dia berusaha mempertahankan hubungan, sama kamu dia berusaha untuk tidak menyerah juga. Apalagi rencana dia kepada kamu sebagai pihak ketiga? Ada Ace of Cups. Ada rencana bagi dia untuk kamu untuk rekonsiliasi ya. Di sini ada Ace of Cups, artinya dia pengen juga memulai sesuatu yang baru sama kamu apabila kamu sama dia berkonflik. Dia pengen banget ini baikan juga sama kamu. Ada kartu Ace of Swords. Oke, Ace of Cups, Ace of Swords. Jadi kalau yang saya lihat di sini ada dua Ace ya. Artinya di sini rencana dia ke depannya sama kamu adalah rekonsiliasi sama kamu dan memulai suatu hubungan di mana hanya sekedar, kalau yang saya rasa di sini kayak kedekatan yang seperti teman, seperti itu ya. Dia sebenarnya masih membutuhkan sosok kamu karena dia merasa kamu seseorang yang secara mental atau secara pemikiran dia merasa sama kamu, dia merasa cocok sama kamu. Seperti itu. Ada koneksi intelektual yang sangat kuat di sini. Artinya yang membuat dia nyambung sama kamu itu adalah pemikiran kalian berdua yang sama-sama ngeklik, sama-sama seimbang ya kalau secara pemikiran. Bottom of the deck-nya ada Seven of Cups ya. Kalau yang saya lihat di sini saat ini dia hanya sering melamunkan kamu karena sedang tidak berkomunikasi sama kamu. Dan dia masih bingung bagaimana caranya untuk bisa mencari kamu atau kembali sama kamu. Zodiak yang terbaca lagi di sini ada water sign Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Air sign juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu dan dia di sini. Ada Sio Macan. Ada Sio Anjing. Ada Sio Naga.
ada shio kambing, ada shio kerbau, ada shio kelinci, ada shio kuda, ada shio ayam, ada shio ular. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ya. Bisa tanggal putus, tanggal ketemu, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 7, 11, 12, 19, 18, 13, 17, 20, 'ada angka 9. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf S, ada huruf E, ada huruf Y, ada huruf X, ada huruf W, ada huruf R, ada huruf A, ada huruf Q, ada huruf V. Oke, sekarang saya akan ambil charms hari. Siapa tahu ada hari lahir kamu, hari lahir dia, atau mungkin hari spesial kalian ya. Ada hari Minggu, ada hari Selasa, ada hari Rabu. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau mungkin bulan spesial kalian ya. Ada bulan September, ada bulan November, ada bulan Juli, ada bulan Desember, ada bulan Mei,
ada bulan Oktober, ada bulan Juni, ada bulan Maret, ada bulan Januari. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta. Maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silahkan di pause dulu videonya. Oke, kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk readingan bagaimana perasaan dia kepada pasangan sahnya dan bagaimana perasaan dia kepadamu sebagai pihak ketiga. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.